Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sehat RSU Banyumanik 2 Semarang. Saya Firman dan ketemu lagi di acara talk show Bincang Sehat, Sehat Yuk bersama RSU Banyumanik 2 Semarang. Dan sekarang saya sudah bersama Dokter Pribadi M. Sebayan, dokter spesialis paru, bincang sehat dengan tema apa saja bahaya penyakit asma. Halo dokter, selamat sore dok. Sore. Bagaimana dokter keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok, baik. Oke, sebelum ke sesi berikutnya tanya jawab, perlu saya sampaikan bahwa di RSU Banyumanik 2 Semarang sudah bisa menerima pasien BPJS Kesehatan. Oke, ke sesi berikutnya. Silahkan nih dokter bisa perkenalan dulu dengan sobat sehat yang ada di manapun Anda berada, biar nih sobatnya bisa akrab dengan kami dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Perkenalkan, saya Dokter Pribadi Mulia Sebayang, spesialis paru. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, di Jawa Tengah juga, ya Mas. Ya, sekarang saya tinggal di Semarang, tepatnya di Banyumanik, Mas. Banyumanik. Kalau aslinya Semarang juga nggak dok? Oh, aslinya dari Bukan. Sebayang, saya dari Kota Medan. Medan jauh juga ya dok ya, dari Medan ke Semarang. Lumayan Mas. Lumayan ya dok ya. Ya. Oke, itu tadi perkenalan singkat dengan dokter pribadi. Oke dok, perlu kita tahu nih dok bahwa penyakit asma di Indonesia itu juga cukup banyak ya dok ya. Benar. Jadi apa sih dok definisi dari penyakit asma nih dok? Ya. Jadi asma itu ya banyak yang sudah tahu Mas ya, karena dia memang sudah menderita asma, banyak juga yang belum familiar. Jadi asma itu adalah, kalau secara bicara definisi, adalah penyakit heterogen. Arti heterogen itu dia beragam penyebabnya, ya. Dimana penyakit asma ini karakteristiknya ada inflamasi saluran napas yang kronik, Mas. Jadi ya. saluran nafasnya nih ya dok? Ya, jadi saluran napasnya mengalami inflamasi. Artinya inflamasi itu meradang. Jadi saluran napas yang meradang bisa dari mulai saluran napas atas sampai ke bawah, bisa saja terjadi peradangan. Nah, dan ini yang satu yang membedakan dengan yang lain, ini sudah terjadi secara kronik. Nah, arti kronik itu sudah lama Mas, gitu. Jadi memang sebenarnya itu penyakit yang sudah lama, bisa jadi berulang, ya. Itu cara definisinya. Oke, itu tadi definisi mengenai asma. Kemudian dok, apa sih tanda dan gejala penyakit asma dengan penyakit sesak nafas yang lainnya dok? Ya, oke. Tentunya kalau sudah tahu definisi, oh tandanya apa ya dok, gitu ya. Harus tahu juga tandanya. Ya, jadi sobat sehat sekalian, ya ada 4 tanda yang bisa dibilang screening awal tuh early awalnya gitu ya. Tandanya apa dok? Gitu. Pertama itu tandanya ada yang mengi. Mengi itu ya bunyinya segini ya Mas ya, Itu gitu loh. Ciri khasnya ya dari asma sendiri. Ciri khas. Dia tarik napas, bunyi, buang napas, bahasa sini sebul ya, disebul, dia bunyi juga. Jadi bunyinya mengi gitu loh. Itu namanya mengi ya. Pertama itu. Kedua, kita itu sesak napas, jelas ya Mas ya, karena tadi ada inflamasi, saluran napas kita tuh jadi menyempit, jadi sesak napas kita rasanya, jadi pernapasan bisa cepat. Jadi kalau seperti sini kayak menggih gitu ya Mas ya. Ya, kemudian dadanya itu terasa sempit. Wah, seperti ada yang menekan. Seperti ada yang menekan gitu. Menekan atau ada yang menjepit, jadi kok nggak leluasa gitu dia bernapas. Ya, dan terakhir yang sering terjadi juga, dia seringan batuk Mas. Disertai batuk juga. Batuk juga ya. Oke. Jadi ada 4 hal itu yang memang tanda awal yang memang sobat sehat sekalian bisa
early ya, maksudnya bisa menangkap bisa Ini saja tuh itu menjurusnya arahnya ke asma, ke gitu asma kan. gitu. Ya. Oke, itu tadi tanda gejala dari penyakit asma. Kemudian nih dok, kenapa sih seseorang itu bisa mengalami penyakit asma atau kena asma nih dok? Ya. Jadi gini, asma sebenarnya kalau kita tanya kenapa sih bisa terjadi, secara garis umum itu ada dua mungkin ya penyebabnya ya. Kalau kita kenal ya dari internal yang bisa disebut dengan intrinsik, bisa juga dari eksternal ya, ekstrinsik. Dari luar. Iya, bisa dari luar. Kira-kira kalau dari internal itu apa ya? Salah satunya bisa saja ras, terus jenis kelamin, genetik gitu ya, terus atopik ya, artinya karakteristik dari saluran napasnya. Nah, itu faktor dari internalnya bisa saja. Internal dari Ya, dalamnya. iya. Atau Terus genetik juga, Mas. genetik juga termasuk ya dok? Bisa terjadi juga gitu genetik. Kalau misalnya orang tua kita menderita asma, Asma, bisa saja anaknya juga ya. Keturunannya juga dok? benar, Oh. bisa saja gitu. Itu artinya ada bakat ya, genetik itu ada bakat gitu. Jadi bisa aware. Jadi misalnya ada menderita asma, kita tanya orang tuanya ada yang pernah menderita asma enggak gitu ya. Kemudian faktor eksternalnya itu ya bisa saja ada paparan. Paparan itu artinya ada alergen yang masuk ke dalam saluran napas. Nah, Contohnya nih dok, contohnya apa aja? itu ya ada debu, bisa asap, bisa udara dingin, ya. Oh, udara dingin juga Ya, termasuk ya dok ya? paling sering. Jadi Paling sering. paling sering orang yang memang dia alergi dengan udara dingin, nggak tahan ya, artinya Iya. bukan alergi nggak kuat, dia itu bisa menyebabkan Sesek. sesak. Artinya saluran napas itu menjadi ya menyempit. Ya, jadi bisa jadi ya kambuh lah atau terjadilah asma. yang namanya asma itu. Ya, jadi secara besar ada dua penyebabnya. Baik dokter, definisi sudah, kemudian tanda gejala juga sudah, terus bagaimana nih dok cara mencegahnya? Oke, mencegah ya. Nanti kalau mencegah ini berarti sobat sehat semuanya itu pertama mengetahui dulu gitu. Saya ini kena asma enggak gitu. Jika udah tahu, berarti hal-hal apa yang menjadi pencetus terjadinya asma ya itu dihindarin gitu. Seperti ya paparan tadi mas ya, paparan debu Dari gitu. eksternal, Mhm. gitu. Iya, yang bisa kita hindur eksternal. Kalau misal tadi intrinsik ya gimana ya mas? Kalau misalnya Nggak bisa kalau ras keturunan. sama keturunan sama masa itu ya, wah karena orang tua saya asma, biasanya nggak kena asma, nggak saya akuin sebagai orang tua ya. bisa ya, Nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi yang memang faktor ekstrinsik lah yang memang harus kita coba hindarin, ya. Oke, mungkin bagi yang keturunan itu ya, kita nggak bisa apa ya minta untuk nggak asma gitu mungkin, tapi kan bisa mengurangi ya dok ya dari faktor-faktor itu tadi. Benar sekali. Jadi asma itu kalau sudah menderita asma, kita bisa kenal ada namanya asma yang terkontrol, asma yang terkontrol sebagian, dan asma yang tidak terkontrol. Jadi tujuan pengobatan kita itu bagaimana supaya mengontrol asmanya, Mas. Mengontrol asmanya nih sobat ya. Ya. Oke dokter, mitos atau fakta dok kalau misalkan pasien nih udah terkena asma, kemudian itu karena faktor genetik atau keturunan nih dok ya, itu kira-kira bisa apa ya dok ya, sembuh atau dikendalikan enggak ya dok ya asmanya itu? Ya, jadi gini Mas, seperti saya bilang tadi, Ya. ya kalau sudah seseorang itu terdiagnosis itu berarti dia menjalani tahap-tahap pemeriksaan sehingga dia atau si pasien itu didiagnosis menderita asma. Ya, jadi setiap penderita asma itu tujuan kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana asmanya itu menjadi terkontrol. Terkontrol itu tadi. Ya. Oke dokter, kemudian bagaimana dok seseorang yang sudah terdiagnosa asma, kemudian nih asmanya timbul lagi atau kambuh lagi dok? Ya, jadi misalnya paling sering nih contohnya Mas ya, ada kejadian dia menderita asma pada usia kecil. Usia kecil. Ya mungkin pada saat dia sekolah, terus kemudian
setelah dia kuliah atau baru tamat kuliah baru kambuh. Ditanya kan pasti lupa ya dulu. Iya, karena jadinya waktu kecil. Dia lupa. Jadi kan dia bingung mau ngapain gitu ya. Nah, jadi yang penting sobat sehat sekalian itu mengetahui kalau pada saat dulunya atau orang tuanya pernah ada riwayat sakit asma, pertama yang harus dilakukan adalah memakai obat-obatan yang dulu, yang pernah diingat dulu. Pernah nggak saya pakai obat seperti ini gitu, obat asmanya? Ingat pakai itu dulu. Karena pasti ya kalau sudah lama misalnya kena asma terus kena lagi kan obat-obatannya nggak ada ya. Iya. Ingat dulu aja gitu loh. Kalau saya pernah ini, jadi pertolongan pertama seperti itu, usahakan cari dulu obat yang dulu pernah dipakai. Kalau tidak, teratasi juga, segera datang ke Paskes yang terdekat. Langsung dokter ke rumah sakit ya dok ya, untuk periksa langsung nih. Kemudian dokter, ketika orang yang terkena asma ya dok ya, terus kemudian cemas, dia merasa kayak khawatir yang berlebihan, itu apakah kemungkinan bisa menimbulkan asmanya kambuh ya dok? Ya, jadi ada juga yang kita kenal secara psikis ya. Bisa psikis tuh karena ada kaitannya secara, bisa dibilang secara tidak langsung juga bisa menyebabkan asma. Ya, jadi bisa ya dok ya? Ya, bisa. Cemas itu tadi. Cemas, jadi bisa kambuh kembali asmanya. Jadi ya jangan terlalu panik ya, terlalu cemas gitu. Apalagi bagi yang sudah punya riwayat ya mas ya, sudah punya riwayat bisa saja jadi pencetus. Harusnya bisa mengendalikan rasa khawatirnya. Ya. Dok, ya. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir nih dok Ya. Bagaimana langkah awal ketika seseorang itu terkena asma secara tiba-tiba nih dok? Misalkan kita lagi di rumah, kemudian ada faktor eksternal, mungkin cuacanya dingin, terus kemudian asmanya kambuh, itu bagaimana dok cara mengatasinya? Ya, kalau tadi cara mengatasi tadi seperti yang pertanyaan di awal, mungkin ada dua nih. Kalau memang dia sudah lupa ya, kalau sudah lama sekali terjadi asma, itu segera datang saja ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau memang dianya sudah pernah kena asma ya mas, kambuh, pergunakan obat-obatan ya. Jadi misalnya itu pasti kalau misalnya seseorang yang sedang dalam terapi asma, dia pasti punya obat. Iya, biasanya inhaler itu loh dok. Ya, obatnya ada misal obat makan, kemudian ada obat inhaler. Ya, jadi nanti obat inhalernya dipergunakan sesuai dosis yang telah disampaikan sebelumnya sama dokternya. Ya. Terus ada juga pasien asma itu setelah dipakai masih tetap kumat sesaknya mas. Ada juga ya dok ya? Ada juga. Padahal udah terapi, udah minum obat, udah pakai inhaler. Nah itu sobat sehat kalian bisa saja memiliki alat nebulisasi di rumah. Oh, alat nebul yang dipakai itu ya? Benar. Inhalasi. Boleh, itu boleh dipakai, digunakan karena ya itu sangat membantu. Kalau tidak juga pakai nebul sesaknya juga tidak berkurang, segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat mas. Terdekat lah dok ya, agar tertangani. Benar. Oke dokter, untuk penutup kesimpulannya dok, untuk sobat sehat RSU Banyumanik 2 ini kira-kira apa dok? Ya. Mengenai asma. Ya. Untuk sobat sehat sekalian ya, yang setelah memang terdiagnosis dengan asma ya mas, pakailah dosis obat sesuai dengan anjuran dokter ya. Kalau memang dipakai 2 kali contohnya sehari ya, sesuai dosisnya. Gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana bisa mengetahui atau mencegah apa yang menjadi pemicu asmanya, atau ada punya alergi apa ya. Jadi bisa menghindari, karena itu lebih menghindari itu pencegahan itu lebih baik mas gitu daripada pengobatan. Jadi ya kalau masih bisa dihindari, dicegah, hindarilah. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, benar. Oke dokter, baik dokter, terima kasih atas waktunya dan kami sampaikan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan kami. Dan untuk sobat yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter pribadi,
Jadwal praktek beliau di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.00 sampai dengan 17.00 sore, dan di hari Selasa serta Kamis pukul 18.00 sampai dengan 20.00 malam. Benar ya, Dok ya? Benar sekali. Ya, berkonsultasi langsung di RSU Banyumanik 2 Semarang. Kesembuhan Anda harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Dok.